Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Materi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari yang namanya muamalah. Ya. Dalam melakukan interaksi antar sesama, kita tidak bisa terhindar dari perilaku jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, dan sewa menyewa. Nah, baik. Pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari muamalah itu sendiri. Ya. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Ya, misalkan pergaulan, perdata, dan lain sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha yang lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba, baik itu riba qardi, riba fadli, riba nasi'ah, atau riba yadi. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim, ya, atau merugikan orang lain. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram. Jadi ketika jual beli itu harus halal, baik halal secara zatiyah atau secara aridiyah. Jatiyah, jenisnya yang halal. Aridiyah, cara mendapatkannya juga harus halal. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang praktik ekonomi atau macam-macam muamalah. Yang pertama ada jual beli atau dalam istilah Islam ini jual beli sering disebut dengan ba'i. Ya, jual beli atau ba'i ialah kesepakatan tukar menukar barang untuk memiliki benda tersebut selamanya. Ya. Dalam Islam, hukum jual beli itu boleh sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalam jual beli ini ada ketentuannya. Yang pertama, ada uang dan barang yang dijadikan sebagai alat transaksi di mana keduanya harus halal dan suci, bermanfaat, barang dapat diserah terimakan, dan kondisi barang diketahui oleh pelaku jual beli serta merupakan milik penjual itu sendiri. Ya, jadi bukan milik orang lain lalu dijual gitu. Yang kedua, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai orang yang berakal sehat, balik, dewasa, dan melakukan transaksi tersebut atas kemauannya sendiri tanpa unsur paksaan. Yang ketiga, adanya akad atau ijab qabul yang disebutkan oleh penjual. Contoh misalkan, saya menjual benda ini kepada Anda dengan harga sekian. Lalu dijawab oleh pembelinya, baik, saya akan membeli benda ini dengan harga yang telah disebutkan. Nah, itu contoh akad dalam jual beli. Nah, dalam jual beli ada istilah khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar adalah boleh. Ya. Di sini ada macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majlis, adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua ada khiyar syarat, adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Yang ketiga, khiyar aibi atau cacat, adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin.
Praktik ekonomi yang kedua adalah hutang piutang. Ya. Hutang piutang dalam istilah Islam sering disebut dengan arya atau pinjam meminjam ya. Adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dan tidak mengubah keadaannya. Ya. Hutang piutang ini hukumnya boleh selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Nah, di sini ada rukun utang piutang. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berhutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Yang ketiga, lafaz kesepakatan. Praktik ekonomi yang ketiga yaitu sewa menyewa. Atau dalam istilah Islam sering disebut dengan ijarah. Ya. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang adalah jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan sewa menyewa atau hewan. Sewa menyewa dalam Islam hukumnya boleh. Ya, tetapi harus sesuai dengan ketentuan berikut. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah setelah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. Yang ketiga, barang tersebut menjadikan hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama dimanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan selanjutnya, harga sewa dan cara pembayarannya juga itu harus ditentukan dengan jelas serta disepakati dari awal. Nah, itu ketentuan dalam sewa menyewa. Ekonomi yang keempat yaitu syirkoh. Secara bahasa, kata syirkoh atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkoh adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah abdan. Apa itu syirkah abdan? Syirkah abdan merupakan jenis syirkah yang mana kedua belah pihak atau lebih tidak memberikan kontribusi modal atau amal dan hanya memberikan kontribusi kerja saja. Yang kedua, syirkah inan merupakan syirkah di mana kedua belah pihak saling memberi kontribusi baik dalam hal modal maupun kerja. Yang ketiga, syirkah wujuh merupakan kerjasama yang dilakukan berdasarkan kedudukan, keahlian, dan ketokohan seseorang. Dan yang keempat ada syirkah mufawadah, yaitu merupakan syirkah yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan menggabungkan syirkah yang telah disebutkan tadi. Ya, baik dengan syirkah abdan, inan, atau syirkah wujuh. Nah, baik. Selanjutnya, dalam ekonomi itu atau dalam bermuamalah itu pasti tidak terlepas dari yang namanya perbankan. Ya, apa itu bank? Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Nah, di sini ada dua jenis bank yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, bank konvensional. Yang kedua, ada bank syariah atau bank Islam. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua, ada bank syariah. Bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Nah, istilah bunga yang ada pada bank konvensional itu tidak ada dalam istilah bank syariah. Ya, jadi dalam bank syariah itu menggunakan beberapa cara. Ya, diantaranya yang pertama dengan menggunakan sistem mudorobah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama penanggung kerugian dengan persentase sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, bank syariah itu menggunakan sistem musyarakah, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham.
Ya. Yang ketiga, menggunakan sistem wadiah, yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga yang lainnya. Dan yang keempat, bank syariah itu menggunakan sistem qardul hasan, yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Dan yang kelima ada sistem murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan membeli menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Nah, itu tentang jenis bank. Dan diharapkan kita lebih menggunakan, atau dalam Islam itu kita lebih menggunakan sistem bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, ya. Oke, selanjutnya, selain bank, dalam ekonomi itu atau dalam bermuamalah itu ada yang dinamakan dengan asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuranti, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan atamin, ya, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'amin dan tertanggung disebut dengan musta'min, ya. Apa itu hukum asuransi dalam Islam? Dalam Islam, hukum asuransi merupakan bagian muamalah, jadi hukumnya boleh gitu. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang didasarkan syariah itu diperbolehkan dan asuransi konvensional itu haram hukumnya. Ya. Prinsip asuransi syariah. Yang pertama, asuransi syariah menjalankan prinsip tauhid. Ya, yang kedua, asuransi syariah menerapkan sistem tolong menolong. Asuransi syariah dilandasi dengan prinsip saling tolong menolong. Terus asuransi syariah juga harus mengedepankan keadilan. Ya, jadi ketika kita menggunakan asuransi syariah atau mengikuti asuransi syariah, maka kita tidak akan merasa dirugikan karena sistem dari asuransi syariah itu menerapkan sistem tolong menolong. Ya. Nah, itu beberapa di antara dari praktik ekonomi yang mungkin kita semua tidak bisa terlepas dari praktik ekonomi tersebut. Nah, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup, di sini ada apa yang harus kalian kerjakan dulu, yaitu studi kasus, ya. Di sini zaman sekarang ini manusia lebih cerdas seiring perubahan waktu. Sistem perekonomian di sekitar kita bertransformatif dari cara tradisional ke arah modern atau dari cara offline ke online. Tentu saja dengan berbagai cara ini memudahkan manusia melakukan transaksi apapun. Apalagi di masa pandemi kemarin COVID-19, ya, penjualan online itu lebih dominan dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari peristiwa ini, ya, studi kasus ini dapat bolehkah kita melakukan sistem perekonomian secara online? Nah, silahkan oleh sekalian dijawab. Kalau boleh, misalkan apa alasannya? Kalau tidak boleh, apa alasannya? Ya, silahkan dijawab. Nanti dikirimkan jawabannya boleh di WA Group atau melalui Google Form, silahkan. Ya. Selanjutnya, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan mudah-mudahan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.